main dari S. Deliver ya? Ya. Ya. Berapa yang terakhir? 691? Kan, tuh malah booster. Apa yang mana? Yang mana? Yang masih terakhir, yang perkembangan. Ini 691 ya. 691 kan? Kan 820. Kok 820? 820. Oh, lagu persembahan. Oke, di S ya. Penduduk ya. Udah ya? Udah mak? Dari intro mak 3 intro. Ambil bawah mak.
Kira kita nggak masuk. Ternyata ada kamera gede lagi. Ini aku juga ada di sini nih. Ini kangen sok nggak? Bisa kali ya? Oh, kita pindah. Enggak ya? Ini doang. Ke bawah, ke bawah. Kalau kita I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't know. Makanya gue suruh pindah jadinya. Tes 1 2 cek. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memasuki ibadah tutup tahun gerejawi. Hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa di tempat masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada hari Minggu ini kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Hidup kita di dunia ini terbatas dan hanya sementara. Melalui topik minggu ini kita diarahkan agar dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput-rumput kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai ke akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya,
karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga damai dan senang, di rumah Bapa yang kekal, di sana nanti tempatku bersama Yesus Tuhanku. Di dunia ku terbelenggu, dirantai oleh hasratku, kan ku putuskan semua agar ku masuk ke surga. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Siapa yang bersama Allah duduk mendampinginya, semuanya bermahkota, bercahaya wajahnya, menyanyikan namanya dengan kidung yang megah. Raja adil Tuhan Yesus, Maha Kasih Penebus, ya ampunilah dosaku, bimbing kami umat-Mu, agar kami hamba-Mu layak masuk rumah-Mu. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Kini telah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 yang telah merebak di tengah bangsa kami. Banyak yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal, ya Tuhan, dari perjalanan waktu dan dampak pandemi tersebut pada kehidupan kami. Seharusnya lah kami semakin mengenal dan mempercayai bahwa hanya Tuhanlah kehidupan dan juru selamat kami. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan, jika di tengah pandemi ini kami masih belum beroleh hati yang bijaksana dalam menghitung hari-hari kehidupan kami. Kasihanilah kami. Janganlah murka-Mu turun atas kami. Ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada henti pertolongannya, itulah janjinya padamu. Yang sesuai dengan kehendaknya, ku percaya selama hidupku. Yang selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. Kita mendengarkan kur virtual. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its stars turn to gray. I don't worry about the future, for I know what Jesus said.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu 1 ayat 4-8 dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dengan kuasanya Yesus datang kelak, membawa orang beriman ke surga yang bakal. Ku tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Jangan ku tertinggal di kedatanganmu, bila kuasa yang fana mengikat diriku. Tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 November 2021. Yang pertama, nama minggu.
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Ujung Tahun Gerejawi dengan topik Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Bapak Molenat Panuturi Purba, usia 62 tahun, lahir tanggal 7 Maret 1959, alamat Jalan Kebagusan Raya nomor 61 RT 02 RW 04 Jakarta Selatan, Sektor 5. Pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 di TPU Kampung Kandang. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 21 November 2021, kita mengadakan acara penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan pukul 11.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ujung tahun gerejawi. Pada hari ini Minggu tanggal 21 November 2021 adalah Minggu akhir tahun gerejawi. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 WIB dan pukul 9.30 sesuai dengan protokol kesehatan dan sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dalam 1 tahun gereja ini. Yang keempat, puncak acara tahun pemberdayaan. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 bertempat di Sopo Del Tower akan dilaksanakan puncak acara tahun pemberdayaan 160 tahun HKBP Bersinar. Yang kelima, persembahan ke altar. Berdasarkan surat Eporus nomor 1734/030/10 tahun 2021, tetap persembahan hari doa Lembaga Alkitab Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Yang keenam, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui situa sektor masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, Satgas Covid HKBP Mampang Perapatan. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan pada hari Jumat tanggal 20 November 2021, mengingat situasi COVID-19 yang sudah mulai menurun, maka hasil sermon menyepakati untuk membubarkan Satgas Covid HKBP Mampang Perapatan. Karena itu setiap jemaat yang berkegiatan di lingkungan HKBP Mampang wajib skin care code peduli lindungi. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang kedelapan, channel YouTube HKBP Resort Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat Mampang Perapatan bagi yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja secara offline dapat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming yang telah disediakan melalui channel YouTube HKBP Resort Mampang Perapatan. Yang kesembilan, laporan pelayanan tahun 2021 dan program tahun 2022 setiap dewan dan seksi. Diberitahukan kepada setiap dewan, seksi, parartaun, dan badan audit HKBP Mampang Perapatan untuk dapat menyerahkan laporan pelayanan tahun 2021 dan program tahun 2022 setiap seksi paling lambat Minggu tanggal 12 Desember 2021 supaya dapat dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jujur tahun. Yang ke-10, jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Mampang Perapatan. Boleh kita lihat yang tertulis di acara kita masing-masing. Yang ke-11, persembahan tahunan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi yang belum memberikan persembahan tahunan tahun 2021 dimohon untuk dapat memberikan melalui situa sektor masing-masing. Yang ke-12, pesan Tona Sinode Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2021. Setelah warta ini akan dibacakan pesan Tona Sinode Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2021.
yang ke-13 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Keuangan terlampir, bisa kita lihat. Sekarang kita masuk untuk pembacaan pesan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 535/D8 DKI /11 tahun 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan majelis HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantara pendeta resort, pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Di dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Allah, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah melaksanakan Sinode Distrik mulai hari Rabu sampai Kamis, tanggal 17 sampai 18 November 2021, bertempat di Sopo Marpikir, Jakarta. Sinode Distrik tersebut diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus yang menuntun semua peserta Sinode Distrik mengikuti sinode di dalam kasih dan kesatuan hati. Sinode Distrik yang diikuti 154 orang dari 175 orang peserta sinode yang diharapkan hadir berjalan dengan terang. Tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Tema ini menjadi landasan pelayanan mempersiapkan diri menyambut tahun 2022, yaitu tahun pelayanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, menyelaraskan program kerja dan anggaran gereja, mulai dari tingkat jemaat hingga resort, sesuai dengan orientasi tahun kesehatian, sehingga kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa terwujud dalam berbagai pelayanan. Para peserta Sinode Distrik juga mempergumulkan dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Banyak warga jemaat dan pelayan gereja yang menderita hingga meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Jumlah orang miskin juga semakin meningkat di tengah-tengah bangsa kita akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Karena itu seluruh warga jemaat diajak untuk tetap teguh di dalam iman dan bertekun dalam doa kepada Allah serta disiplin mematuhi protokol kesehatan sehingga pandemi ini segera berlalu dari dunia ini. Peserta sinode mengapresiasi pelayanan distrik kita selama tahun 2021 dan kesehatian semua jemaat dan resort mendukung pelayanan distrik. Hal ini juga dilihat dari isi berita, pelayanan preses dan laporan keuangan yang dipaparkan dalam sinode tersebut. Seorang anggota jemaat yaitu Ibu Sondang Tiar Tampubolon juga mengapresiasi kinerja pelayanan distrik dan dengan sukacita menyumbangkan 1 unit mobil ambulans untuk meningkatkan pelayanan diakoni. Peserta sinode juga mengapresiasi kepedulian dan kesungguhan warga jemaat dan pelayan gereja yang berkontribusi terhadap dana pensiun sehingga dapat membayar sebagian hutang dana pensiun HKBP, dan kita berharap dapat melunasi sisanya sebesar 47.554.429 rupiah. Begitu juga dengan rencana pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP dan pemenuhan tanggung jawab HKBP terhadap Sopo Marpikir. HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan di tahun 2022, yaitu tahun kesehatian. Setiap gereja mengupayakan kesehatian sehingga terwujud kedamaian dan sukacita di tengah-tengah gereja, masyarakat dan bangsa.
Oleh karena itu, Sinode Distrik telah menetapkan 3 agenda pokok Sinode Distrik, yaitu yang pertama, program kerja tahun 2022, yang kedua, anggaran program kerja tahun 2022, dan yang ketiga, hasil kerja tim pengkajian klarifikasi resort. Untuk mewujudkan semangat kebersamaan pelayanan di distrik, Sinode Distrik juga telah menetapkan hasil rapat Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 23 Juli tahun 2021 yang lalu untuk dilaksanakan di distrik ini. Demikianlah kami sampaikan pesan Sinode Distrik ini, kiranya Tuhan Allah memampukan kita melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Marilah kita tetap teguh memelihara kesatuan, sebab kita mengetahui kesatuan merupakan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan merengkuh hal-hal yang lebih indah. Hendaklah kita menghayati firman Tuhan yang berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Jakarta, 18 November 2021, teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tertanda Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Saat ini kita memasuki acara mengenang orang yang meninggal. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi, terhitung di tanggal 22 November 2020 sampai 21 November 2021. Marilah kita bernyanyi. Tiap orang harus mati bagai bunga adanya. Pagi hari masih indah, sore gugur akhirnya. Tiada daging yang abadi, harus mati bangkit lagi. Hanya orang terima masuk surga Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa, roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kami ya Tuhan akan akhir hidup kami, dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan,
agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kini kita akan mendengar nama-nama anggota jemaat kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini, yaitu 1. Nyonya MS Pangaribuan Delvina Boru Hutajulu, status ibu, lahir tanggal 10 Mei 1945, meninggal di tanggal 13 Desember 2020, tutup umur 75 tahun, sektor 3. Yang kedua, Mangunarnar Hari Pardede, status Bapak, lahir di tanggal 7 Maret 1949, meninggal di tanggal 28 Desember 2020, tutup umur 71 tahun, sektor 5. Yang ketiga, Guntur Turnip, status Bapak, lahir di tanggal 5 November 1965, meninggal di tanggal 8 Januari 2021, tutup umur 55 tahun, sektor 2. Yang keempat, Nyonya Pardede Mariris Boru Simanungkalit, status ibu, lahir di tanggal 8 Agustus 1953, meninggal di tanggal 23 Januari 2021, tutup umur 67 tahun, sektor 5. Yang kelima, Daniel Partugi Hamonangan Pardede, status pemuda, lahir di tanggal 7 November 1986, meninggal di tanggal 11 Februari 2021, tutup umur 34 tahun, sektor 1. Yang keenam, Nyonya Sinaga Tumintan Boru Pasaribu, status ibu, lahir di tanggal 24 September 1970, meninggal di tanggal 9 Maret 2021, tutup umur 50 tahun, dari sektor 1. Yang ketujuh, Dr. Frederick Washington Panjaitan, status Bapak, lahir di tanggal 17 Mei 1932, meninggal di tanggal 27 Juni 2021, tutup umur 89 tahun, dari sektor 3. Kedelapan, Gabriel Sirait, status Bapak, lahir di tanggal 10 November 1939, meninggal di tanggal 25 Agustus 2021, tutup umur 81 tahun, dari sektor 2. Dan yang kesembilan, Molenard Panuturi Purba, status Bapak, lahir di tanggal 7 Maret 1959, meninggal di tanggal 16 November 2021, tutup umur 62 tahun, dari sektor 5. Karena itu, jemaat HKBP Mampang Perapatan yang meninggal di tahun ini berjumlah 9 orang, 5 kaum bapak, 3 kaum ibu, 1 orang pemuda. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Ta dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami masih boleh datang ke rumah ibadah ini dengan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami juga selalu menyerahkan kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, agar kami boleh selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesembuhan, agar mereka selalu bersukacita dalam hidup mereka, dan mereka boleh datang kembali beribadah bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kalau minggu ini kami boleh masuk dalam ujung tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriawan, di mana kami mengingat saudara kami yang telah kami panggil ke hadirat-Mu. Sebagai manusia kami pasti berpisah dengan orang yang kami kasihi. Tetapi biarlah Tuhan yang selalu menghibur kami Tuhan, agar kami tidak lama-lama dengan kesedihan kami. Berkati kami Tuhan, agar tetap setia kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan suka dan duka. Kami yakin dan percaya berkat-Mu sungguh melimpah kepada kami setiap umat ciptaan-Mu ya Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami boleh semakin takut dan semakin taat akan Engkau. Biarlah kiranya kami boleh hidup kudus seperti Tuhan, dan hidup kami menjadi sukaan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap pelayanan di gereja ini. Berkati Tuhan agar setiap pelayanan di gereja ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan, boleh memenangkan banyak hati. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika ajalmu telah tiba, kemana
segera tiba, kemenangan dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Horas yang menjadi sukacita kita di penghujung tahun gerejawi ini. Sekaligus kita mengenang akan jemaat HKBP Mampang Perapatan yang telah mendahului kita, yang menjadi firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengapa nats ini disampaikan tepat pada waktu di penghujung tahun gerejawi, dan mengingat akan kematian orang-orang yang telah mendahului kita, secara khusus dilakukan oleh HKBP. Ketika ibadah ini dilakukan bukan untuk mengungkit, membuka luka hati yang telah ditinggal, bukan untuk mengingatkan keluarga akan dia yang telah tersakiti diakibatkan oleh perpisahan karena kedagingan. Tetapi mengapa HKBP membuat nats ini dan membuat peringatan akan hari yang meninggal? Memento mori. Bahwa kita pun akan menghadapi hal yang demikian. Bahwa kita pun akan mengalami hal yang demikian. Hanya kita tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak pernah ada yang tahu kapan aku mati. Di mana ya aku mati? Aku rencananya mati tanggal sekian. Aku rencananya kalau mati, di sinilah aku mati.
Tidak pernah ada yang tahu kapan hidup manusia itu di tengah-tengah di dunia ini. Namun yang pasti bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini ada waktunya. Dan waktu itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu itu. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tidak akan pernah ada yang tahu. Dan tidak seorang pun yang tahu kapan akan berakhirnya. Namun yang pasti waktu itu ada. Mengapa? Sama artinya ketika kita membacakan 9 nama yang telah dibacakan, kita hanya menunggu antrian yang keberapa. Kita menunggu antrian yang keberapa kita akan dan nama itu dibacakan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Apa yang tidak mudah untuk kita hitung? Menghitung uang, apalagi paling mudah. Menghitung utang, paling cepat. Menghitung perbuatan jahat orang, ukatop. Menghitung perbuatan baik orang pun mudah. Menghitung kapan kita akan mendapatkan keuntungan atau kerugian, berapa jumlah keuntungan dan kerugian, sangat mudah. Tetapi menghitung hari-hari kita untuk menyambut Tuhan, itu yang sangat sulit kita lakukan. Karena apa? Dalam penantian kita, antrian kita untuk nama itu disebutkan, tentunya kita pasti menginginkan sukacita dan damai sejahtera melalui hari-hari kita. Sehingga pada saat nama itu dibacakan, aku sudah siap. Sekalipun dikatakan pemazmur 70 tahun. Tentunya setiap ketika itu ditanyakan memiliki perbedaan. Jikalau pertanyaan itu ditanyakan kepada yang berumur 30 tahun, bagaimana kehidupanmu saat ini, umurmu berapa 30 tahun? Bagaimana dengan kehidupanmu saat ini? Ya, sepertinya biasa-biasa saja. Ditanyakan kepada umur yang 60 tahun, bagaimana dengan kehidupanmu saat ini? Ya, waktu itu sebentar lagi. Tetapi ketika ditanyakan, kebetulan saya sering masuk kepada Inahanna. Pada saat di tengah-tengah punguan Inahanna ditanyakan, ngapiga umurmu inang? Opo ngadonai? Nga 85 tahun inang. Wado dilalan songon natung macelelekiad do panjoni debata tuau inang. Marasing do kan? Tetapi itu hanya untuk menyatakan waktu. Kapan? Bukan dibatasi dengan moloso saat on naut 70 tahun. Ketika saya tidak sampai 70 tahun berarti saya tidak dapat berkat. Tidak. Ketika saya lewat 70 tahun berarti saya dapat berkat. Tidak. Tetapi itu menyatakan waktu kesiapan kita akan menyambut kedatangannya. Karena setiap kita memiliki pandangan yang berbeda. Sadiar naima tung maceleleng do panjoni de batatu au. Badak kilata deh. Sebentar lagi waktunya. Leleng do pe. Pagi, siang, sore. Pagi bagaikan pertumbuhan untuk anak kecil. Siang kita sudah dewasa. Malam kita menunggu panggilan. Sehingga Tuhan mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Tidak ada yang tahu. Karena begitu sulitnya kita menghitung hari-hari kita, sehingga Tuhan memberitahukan, hitunglah hari-hari kita sampai kedatangannya. Bagaimana harimu saat ini? Mengecewakan. Bagaimana harimu ini? Sakit hati saya oleh keluarga saya. Bagaimana harimu hari ini?
saya merasakan kebencian, harus saya balaskan kebencian saya kepadanya. Pernahkah kita merasakan bahwa saya hari ini damai sejahtera, besoknya dikatakan bagaimana harimu hari ini, sungguh sukacita. Bagaimana harimu hari ini, kemudian harinya ditanyakan, sungguh Tuhan mengasihi saya. Tetapi jangan hidup dalam pembohongan. Sehingga dikatakan, ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Songon sordani podayatina. Tetapi kejujuran bahwa hidup kita sulit untuk kita menghitung hari-hari kita untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Karena hidup ini tidak bisa diulang. Umur ini tidak bisa diulang. Air tidak akan mungkin mengalir kembali kepada tempat yang sama. Dia akan melewati. Demikian juga dengan hidup ini. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa depan adalah harapan. Inilah kita. Bagaimana kita untuk menuju masa depan atau pengharapan itu sampai kedatangannya. Tuhan mengingatkan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami bisa beroleh hati yang bijaksana, hati yang semakin mengenal kasih Allah. Bukan lagi hati yang penuh dengan sungut-sungut, bukan lagi hati yang penuh dengan membalaskan sakit hati kita, dendam, bukan lagi hati yang mencari kesalahan orang lain, bukan lagi hati yang membuat tidak sukacita hidupnya kalau dia tidak menyakiti orang lain. Bukan lagi hati yang hanya hidup dengan menuruti keinginan daging atau membuat kebencian bagi orang lain. Tidak, bagaimana hari-hari kita dan tidak satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma untuk kita beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang semakin mengenal Allah dan merasakan bahwa keteduhan itu hanya ada di dalam Tuhan. Sama halnya ketika kita pulang ke rumah, kalau di rumah kita tidak merasakan keteduhan, bertobatlah. Karena di mana kita berteduh, di tempat atau di rumah kita, di situ kita merasakan kebebasan, kenikmatan dan kebahagiaan. Kita menjadi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita pulang ke rumah tetapi hati kita tidak teduh, sudah menjadi pertanyaan besar. Berarti hidupmu penuh dengan kesandiwaraan. Sama sepertinya dengan Tuhan. Kita harus menyatakan dan mengukir dalam hati kita, hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan keteduhan. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan kenyamanan. Hanya di dalam Dialah kita memperoleh sukacita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang ingin disampaikan Tuhan melalui nats kita. Ingatlah, di dalam Dia ada keteduhan. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Di dalam Tuhan ada kenyamanan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Dan di dalam Dia ada keselamatan. Bersandarlah hidup kepadanya. Dan yang kedua, ingatlah, waktu kita hanya sesaat. Waktu kita hanya sebentar. Dunia, kekayaan, jabatan yang diberikan Tuhan saat ini, itu tidak akan pernah kita bawa pada saat kita telah menghembuskan napas kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, bersandarlah hidup hanya kepada Tuhan. Dan pakailah hari-hari kita untuk menjadi saluran berkat, sukacita bagi diri kita, keluarga dan orang lain. Dan jangan pernah mengisi hari-hari kita dalam waktu detik, menit hanya untuk mendatangkan dosa dan murka. Pakailah apa yang diberikan Tuhan, perkataan, perbuatan hidup kita menjadi sukacita, dan hitunglah hari-hari kita untuk menyambut kedatangannya. Selamat menghitung hari-harimu untuk menyambut kedatangannya,
dengan hati yang bijaksana dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika ia memanggil kita, kita sudah siap dengan sukacita, bukan dengan dosa. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ketika Engkau memanggil kami penuh dengan sukacita menyambut Engkau tanpa murka, kekesalan dan kebencian dan sungut-sungut. Ajari kami untuk memakai hari-hari kami tidak lagi dengan menjadi kebencian bagi orang lain, tidak lagi menjadi mencari kesalahan orang lain, memakai perkataan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga hati kami beroleh hati yang bijaksana. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar hari-hari kami menjadi sukacita di dalam diri kami, keluarga kami, hidup kami, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Inilah kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dengan sukacita. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga sambil bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita di bumi adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan.
hendaklah kita dengan rendah hati memohon pada Tuhan untuk pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukakannya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut,
Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yeah.